Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rumiati selaku Kepala Sekolah SDN Kelapa Gading Timur 01, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Siapa yang tidak senang jika sekolahnya peduli dan berbudaya lingkungan? Tentunya merupakan dambaan setiap stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Adiwiyata sebagai program yang menuntut seluruh para pelajar bisa ikut terlibat ke dalam semua aktivitas persekolahan untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat berpartisipasi dalam program pemerintah untuk menjaga lingkungan. Masa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang kurang maksimal terhadap perilaku siswa. Hal itu terlihat dari hasil pengelolaan sampah yang berserakan di luar tempat sampah. Rata-rata jumlah siswa yang dapat memilah sampah dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan sekolah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diidentifikasikan masalah yang berada di SDN Kelapa Gading Timur 01 adalah 1. Kepedulian terhadap lingkungan khususnya tentang kebersihan lingkungan di sekolah masih minim. Kurangnya penerapan perilaku ramah lingkungan. Kepala sekolah memiliki peran memfasilitasi keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan karakteristik siswa, ekosistem pembelajaran berbasis lingkungan dan kearifan lokal. SDN Kelapa Gading Timur 01 melaksanakan implementasi kurikulum merdeka kategori mandiri berubah. Untuk itu, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Masa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang kurang maksimal terhadap perilaku siswa. Hal itu terlihat dari hasil pengelolaan sampah yang berserakan di luar tempat sampah. Rata-rata jumlah siswa yang dapat memilah sampah dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan sekolah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diidentifikasikan masalah yang berada di SDN Kelapa Gading Timur 01 adalah 1. Kepedulian terhadap lingkungan khususnya tentang kebersihan lingkungan di sekolah masih minim. Kurangnya penerapan perilaku ramah lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah, pembatasan interaksi langsung kepada siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, dan kurang optimalnya kerjasama yang ada di lingkungan SDN Kelapa Gading Timur 01. Semua warga sekolah terlibat dalam kegiatan gerakan ini. Menghadapi situasi, kondisi, dan tantangan yang ada di sekolah kami, selaku kepala sekolah pemimpin pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan strategi penerapan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah atau GPB-LHS di SDN Kelapa Gading Timur 01. Guru sebagai agen pembelajaran dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik dalam realisasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar harus mampu menciptakan pembelajaran di kelas yang beragam dan memberikan kesempatan yang mampu menciptakan ide dan menghasilkan hasil atau produk setiap peserta didik, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menghasilkan generasi yang berkarakter. Sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro Sistem Among, guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan agar kegiatan penerapan perilaku ramah lingkungan melalui gerakan PBLHS dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi di SDN Kelapa Gading Timur 1 adalah 1. Membentuk tim adiwiyata dan job desk-nya dengan melakukan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup yang berada di SDN Kelapa Gading Timur 01. Menyusun rencana gerakan PBLHS berdasarkan hasil IPM-LH dan menyusun instrumen penelitian. Kedua,
membuat kurikulum dan kebijakan berwawasan lingkungan. Ketiga, mensosialisasikan kepada warga sekolah. Keempat, melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan penerapan PRLH melalui gerakan PBLHS, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Materinya berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan dan fungsi sanitasi drainase, pengelolaan sampah melalui 3R, reduce, reuse, dan recycle, penanaman dan pemeliharaan pohon, serta konservasi air dan energi. Kegiatan lingkungan berbasis partisipasi berupa program pengembangan diri, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan pembiasaan diri, di mana program tersebut wajib menggambarkan adanya peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian peserta didik dengan mengintegrasikan penerapan PRLH melalui gerakan PBLHS. Ketiga, membangun kerjasama atau kemitraan dengan pihak luar. Semua diarahkan pada pembinaan atau pengembangan PRLH. Keempat adalah pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Kelima, kampanye dan publikasi. Semua kegiatan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan dikampanyekan dan dipublikasikan melalui media online, majalah dinding sekolah, dengan harapan sampai kepada sasaran yaitu masyarakat. Langkah selanjutnya membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Selanjutnya pemantauan dan evaluasi dan melakukan refleksi. Dampak hasil dari aksi tersebut adalah mempunyai kontribusi yang besar bagi pembentukan kepribadian siswa dalam hal kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan PRLH melalui gerakan PBLHS sangat efektif. Terbentuk dari angkanya peningkatan indikator keberhasilan dari rata-rata 50% menjadi 86%. Terciptanya pembelajaran diferensiasi yang menghasilkan produk dengan hasil terciptanya hasil inovasi karya Bapak Ibu Guru dari pemanfaatan barang-barang bekas dan tersusunnya sebuah buku antologi Genta Adiwiyata hasil karya Bapak Ibu Guru dan siswa SDN Kelapa Gading Timur 01. Kegiatan ini mendapat respon oleh warga sekolah, komite sekolah, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk apresiasi sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun 2021. Taraf keberhasilan proses pembelajaran berdiferensiasi terlihat dari adanya peningkatan indikator keberhasilan pada hasil kuesioner yaitu dari nilai rata-rata 50% menjadi 86%. Dengan demikian, gerakan yang telah dilaksanakan bisa dikatakan berhasil. Penerapan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi di SDN Kelapa Gading Timur 01 memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembentukan karakter. Demikian praktik baik penerapan perilaku ramah lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi di SDN Kelapa Gading Timur 01. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.